Halo semua, jumpa lagi dengan Wulan di channel Oren Laundry. Bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel kami, silahkan untuk subscribe, like, dan tekan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari Oren Laundry. Karena saya akan sering membagikan tips-tips, tutorial, maupun vlog-vlog keseharian yang kami lakukan di Oren Laundry Semarang. Kali ini saya akan menghadiri sebuah acara dari Women Wheel. Kemudian kalau kita punya blog gitu, biasanya kalau kita punya web atau punya blog, itu juga nanti G Suite yang akan mengelola, mengorganisir platform-platform yang kita miliki yang berkaitan dengan Gmail. Misalkan nih, kalau misalkan di usaha kita sudah ada blognya, nah biasanya pembayaran untuk domain yang kita perpanjang setiap tahun itu nanti akan melalui G Suite. Jadi mulai dari Kali ini saya akan share informasi yang saya pelajari di Women Wheel. Jadi saya ikut kelas Women Wheel di Kota Semarang. Bagi kalian yang belum tahu apa sih Women Wheel itu, saya sudah pernah bahas sedikit ya di video saya sebelumnya. Nanti saya akan sertakan linknya di deskripsi. Jadi kalian bisa klik di sebelah judul, ada panah ke bawah. Kalian klik aja, di situ ada deskripsi dan akan saya berikan link video yang sudah saya upload kemarin ya, dan juga untuk link pendaftaran Women Wheel. Barangkali teman-teman bisa ikut acara ini baik yang di Kota Semarang maupun di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Nanti saya juga akan sertakan kota-kota mana yang ada pelatihan Women Wheel ini ya. Jadi di Women Wheel kali ini kita membahas tentang manfaat email dan kalender untuk usaha kita. Kita seringkali menyepelekan masalah email ya, padahal itu penting sekali bagi usaha kita, karena email ini bisa kita gunakan juga untuk pengembangan usaha ya, tentu saja. Jadi apa saja yang kita pelajari di sini antara lain manfaat Gmail untuk komunikasi bisnis, kemudian tips membuat email yang baik seperti apa, menjadi lebih produktif dengan Google Calendar, dan manfaat Google Drive, Doc, Slide, dan Sheet untuk bisnis kita. Seru banget kan ya? Saya akan sedikit share saja apa yang saya pelajari di kelas tadi ya. Mengapa komunikasi menjadi penting untuk usaha kita? Ya, jadi dalam menjalankan sebuah usaha, komunikasi itu merupakan hal yang mutlak dilakukan ya. Jadi baik kepada pelanggan, kepada karyawan, maupun kepada investor. Karena komunikasi ini untuk meningkatkan kerjasama tim, untuk membangun reputasi dengan pelanggan, dan juga untuk mengatasi masalah dengan efektif. Lalu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan customer ya? Salah satunya kita bisa memanfaatkan Gmail untuk berkomunikasi bisnis ya. Jadi dengan adanya Gmail itu kita bisa bekerja lebih produktif dari mana saja dan kapan saja. Kemudian bisnis kita juga menjadi terlihat lebih profesional tentu saja. Dan yang ketiga, untuk memudahkan komunikasi bisnis, antara lain mengarsipkan secara otomatis, mengirimkan pesan ke banyak orang secara sekaligus, dan juga mengirimkan lampiran data lebih banyak dengan ukuran yang besar gitu ya. Ini penting banget bagi kalian yang punya usaha misalnya yang membutuhkan gambar ya, misalnya membutuhkan foto yang harus dilampirkan, misalnya makanan atau apa seperti itu, bisa kita gunakan Gmail ini untuk memasarkan atau memperkenalkan produk kita kepada customer. Setelah mengetahui betapa pentingnya komunikasi bisnis menggunakan email, sekarang kita tinggal membuat email bisnis ya. Kira-kira bagaimana tips untuk membuat email yang baik? Jadi kita kalau bikin email tuh jangan asal-asal ya. Biasanya bikin email cantik
@gmail.com gitu ya. Yang asal-asal seperti itu sebaiknya kalau untuk pribadi nggak masalah, tetapi kalau untuk bisnis sebaiknya kita menggunakan email yang mencerminkan bisnis kita supaya kita terlihat lebih profesional di mata pelanggan. Jadi kita harus memenuhi unsur-unsur, misalnya email kita harus jelas, nggak usah terlalu panjang, yang penting dia terkesan profesional dan mencerminkan usaha kita. Jadi misalnya kita bisnisnya di bidang laundry, misalnya oranlaundry@gmail.com, atau misalnya itu sudah digunakan orang lain, mungkin kita bisa menggunakan angka atau huruf-huruf yang unik supaya menjadikan pembeda seperti itu ya. Tetapi hindari penggunaan nama yang tidak sesuai atau tidak mencerminkan bisnis kita. Itu tentunya nggak profesional ya. Misalnya kadang orang bikin email asal-asal, kalau email pribadi sih nggak apa-apa ya, tetapi kalau untuk bisnis mungkin kita bisa pikirkan lebih profesional lagi lah gitu. Jadi namanya kita sesuaikan supaya baik. Di kelas Women Will ini kita juga pelajari tentang perencanaan pemasaran digital. Jadi sebelum kita mulai memasarkan produk atau jasa kita melalui digital, tentu kita harus mengetahui dulu siapa sih target pasar kita, siapa sih orang-orang yang mau kita tuju, sehingga dengan mengetahui target pasar kita, tentu kita bisa lebih terfokus atau tertarget ya, siapa-siapa yang menjadi target market kita, sehingga produk dan jasa kita bisa lebih tepat sasaran. Kira-kira seperti itu ya. Karena kalau kita memasarkan produk yang tidak sesuai atau tidak pada tempatnya, tentu bagaimana produk kita bisa laku ya, bagaimana jasa kita bisa laku. Misalnya kita menjual mainan anak melalui Instagram, contohnya seperti itu. Nah, Instagram ini kan penggunanya bukan anak-anak ya, penggunanya adalah orang tua, sehingga tentu apa anak-anak buka Instagram, tentu saja kan enggak ya. Jadi itu kurang tepat sasaran seperti itu ya. Jadi itu yang saya maksud, bahwa untuk pemasaran sebuah produk kita harus mengetahui siapa target market kita secara jelas. Kalian juga dapat memanfaatkan fasilitas Google Calendar untuk memaksimalkan bisnis kita. Jadi bagi yang belum tahu apa sih Google Calendar itu, kalian bisa download melalui Play Store ya. Google Calendar, diketik aja seperti itu, nanti kita download saja. Jadi di situ kita bisa mengirimkan email secara personal kepada customer kita. Tentunya kita harus memiliki database email dulu ya, karena memang ini sifatnya personal. Jadi kita bisa mengundang customer ke acara yang kita selenggarakan ya. Jadi misalnya kita mau memberikan launching produk nih, atau mau memperkenalkan jasa kita apa gitu ya, kita mau mengundang para customer kita yang database-nya sudah ada. Kita juga bisa oleh karena itu kita penting ya mengetahui email customer ya. Jadi biasanya saya pada saat pelanggan baru itu saya akan sediakan kertas khusus, buku khusus yang diisi oleh pelanggan baru ya. Jadi nanti di situ datanya komplit, pelanggan bisa mengisi nomor WA, kemudian sosmed yang dimiliki, kemudian emailnya apa. Sehingga ini penting sekali, database ini sebenarnya penting sekali kita miliki untuk menindaklanjuti marketing kita ya kepada customer ya. Jadi nanti kita juga bisa promo melalui WA, melalui email, maupun melalui sosmed yang mereka miliki. Jadi lebih tepat sasaran. Untuk Google Calendar ini bisa mengingatkan kepada orang lain atau customer atau teman kita yang juga sudah menginstal Google Calendar di handphonenya ya. Jadi bagi orang yang sudah menggunakan Google Calendar, nanti kita bisa ingatkan, misalnya kita mau ada acara nih, kita bisa invite lewat Google Calendar itu. Jadi nanti pada saat hari yang sudah kita tandai, nanti akan ada alarm berbunyi seperti itu ya, kurang lebih seperti itu, berbunyi. Atau bagi orang yang ingin menghadiri acara kita, dia bisa memberikan jawaban atas undangan yang sudah kita kirimkan melalui email. Nanti dia bisa jawab apakah dia akan hadir atau tidak.
seperti itu ya. Jadi itu fasilitas yang belum kita semua tahu ya. Itu kita belum tahu biasanya itu ya. Nah, ini saya share saja, ternyata ada Google Calendar yang bisa kita manfaatkan untuk usaha kita. Jadi nanti bagi kalian yang barangkali ingin menghadiri atau ingin mengikuti acara Women Will di kota kalian, nanti akan saya sertakan kota-kota mana saja yang ada acara Women Will ini ya. Nanti saya tulis di deskripsi dan juga saya sertakan link pendaftarannya bagi yang berminat. Bagi kalian yang misalnya di kota saya nggak disebut tuh Kak, nggak ada tuh kota saya, gimana dong, saya pengen banget nih belajar. Kalian download aja di Play Store Google Primer ya. Jadi di situ merupakan sebuah aplikasi dari Google yang menyediakan informasi sangat lengkap untuk bisa kita pelajari di saat pada saat online ya maksudnya. Jadi kalau yang nggak bisa offline datang secara langsung ke acara ini, tentu kalian tetap bisa belajar melalui online dengan belajar melalui modul-modul yang disediakan di Google Primer. Sekian dulu video dari saya, semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi bagi kalian yang ingin belajar lebih jauh mengenai pemasaran digital. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel Orange Laundry, silahkan untuk subscribe dulu dong ya. Subscribe dulu, like, share, dan tekan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan update info-info terbaru dari Orange Laundry. Karena saya memang sering membagikan tips-tips tutorial, tips-tips maksudnya ya, tutorial maupun vlog-vlog keseharian yang kami lakukan di Orange Laundry Semarang. Oke, sampai ketemu lagi di video kami yang lainnya. See you and bye.